Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para saimin dan saimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluangkan waktu untuk memenuhi undangan Allah guna melaksanakan salat fardu Isya di Masjid Ibnu Sabil dan dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah tiada di antara jamaah kita Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Seperti dalam pertandingan bola, kita sudah akan menghabisi babak penyisihan. Kemudian 10 pertengahan babak semifinal. Dan babak final biasanya yang juara 1. Tidak ada yang 2 juaranya. Sama dengan Pilpres kemarin, pesertanya 3, yang kalah pasti 2. Tinggal yang menang 1, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, menu santapan rohani kita malam ini adalah menjaga lidah. Kalau berpuasa hanya menahan lapar dan haus serta seks, itu puasa macan. Macan kalau sudah menangkap seekor kambing maka puasanya lama, sehingga waktu tidur mulutnya mangap dipenuhi oleh laler. Jadi kalau hewan berpuasa hanya menahan haus, lapar dan seks, enggak ada bonusnya, enggak ada pahalanya. Baru kita berpahala puasa kalau kita seluruh panca indera kita ini kita puasakan. Ayat yang dibaca oleh imam tadi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah menang orang yang membersihkan dirinya. Jadi yang berpuasa diri kita, bukan mulut kita. Yang berpuasa adalah diri kita. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi orang yang mengotori dirinya. Kita menahan dalam berpuasa, pertama dari atas sampai ke bawah, menahan pikirannya. Bulan Ramadan kita tidak boleh berpikiran kotor atau Victor, harus positif thinking. Di bawah dari kepala turun ke bawah, berpuasa menahan pandangan mata kita. Pandangan mata boleh kalau digunakan untuk membaca Al-Quran, tilawatil Quran dan membaca ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita gunakan pandangan mata untuk yang syahwat, maka itu akan merusak pahala puasa kita. Bukan membatalkan pahala, bukan membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa kita. Yang paling berat adalah puasa mata ini bagi laki-laki. Maka diharapkan kalau kita punya anak laki-laki, anak perempuan, diharapkan dianjurkan bulan Ramadan ini menutup aurat. Begitu suami juga mengingatkan istri untuk keluar rumah menutup aurat. Kalau wanita tidak menutup aurat keluar, akhirnya akan merusak puasa laki-laki secara otomatis. Kenapa? Karena mata tidak bisa dikekang. Enggak dilihat barang bagus,
dilihat dosa. Makanya wanita-wanita janganlah merusak pahala puasa kami kaum laki-laki. Insya Allah wanita yang ada di sini itu calon surga semua. Yang diberi topik malam ini adalah juga menjaga lidah. Beratnya puasa bagi wanita justru menjaga lidah. Tapi dengan adanya Android sekarang ini, baik laki-laki perempuan, tua muda besar kecil, kaya miskin, semuanya sudah menyalurkan lidahnya ke fitur-fitur HP. Makanya lidah ini harus kita jaga supaya jangan merusak pahala puasa kita. Gunakan lidah untuk berzikir, tilawatil Quran, untuk membaca buku dan lain-lain sebagainya. Karena penyakit lidah ini banyak. Pertama, penyakit lidah adalah fitnah. Fitnah adalah gunjingan yang tidak punya bukti. Itu fitnah. Menjelang Pilpres kemarin di tengah medsos itu justru banyak fitnah terhadap seseorang. Padahal tak punya bukti, itu namanya fitnah. Fitnah lebih berbahaya dari pembunuhan. Maka harus kita pelihara lidah kita yang dimanifestasikan lewat tangan kita dengan menancap mengetik fitur-fitur huruf yang menimbulkan kata-kata fitnah atau hoax. Percuma kita puasa. Dendam dan permusuhan itu habis kalau Ramadan tiba. Nabi memang dimusuhi oleh Abu Jahal. Tapi Nabi tidak pernah memusuhi Abu Jahal. Abu Jahal sajalah yang benci kepada Nabi, termasuk Abu Lahab dan Abu Sufyan. Cucunya yang masih hidup itu Abu Janda. Tapi Nabi tidak benci kepada mereka. Ketika perang Badar waktu bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, di mana Abu Jahal tewas dalam pertempuran melawan pasukan Islam. Ketika jasad Abu Jahal terbujur kaku, berlumuran darah dan pasir di senja hari bulan Ramadan 17 Ramadan. Lalu para sahabat mengajak Rasul, "Ya Rasul, mari kita tengok jasad Abu Jahal yang telah menyakiti kita 13 tahun lamanya di Makkah." Maka pergilah Nabi bersama sahabat. Ketika sampai di depan tubuh mayat Abu Jahal, yang keluar dari mulut Nabi tidaklah sumpah serapah dan kemarahan. Apa kata Rasul? Alangkah bahagianya Abu Jahal kalau dia meninggal husnul khatimah. Ini baru politisi yang agung. Tidak punya dendam. Alangkah bahagianya Abu Jahal kalau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita di depan musuh udah sumpah serapah, mampus dah lo, gua kata juga apa, makan pencarian lo, puh, kita ludahin itu. Ya, Nabi tidak. Berbeda dengan pemimpin kita, kedengkian dan permusuhan diwariskan dari generasi ke generasi. Dari pemilu ke pemilu, kan brengsek itu.
Harusnya menjelang masuk Ramadan semua kita konsolidasi. Tuan-tuan, wahai pemimpin elit, wahai 02 yang suka menfitnah 01, Anda percuma puasa karena Anda penuh dengan kedengkian. Inilah penyakit lidah. Tirulah Rasulullah yang tak pernah memusuhi Nabi. Ini penyakit lidah, fitnah. Makanya dulu ada bahasa pantun dari orang seberang. Sapu tangan berbujur 4, berbunga-bunga teratai. Luka di tangan dapat diobat, tapi luka di hati membawa sansai. Oslan Hussein. Syair Arab juga pernah mengatakan, wa qur yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Masih kan ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh, tapi kemana obat hendak dicari kalau lidah melukai hati. Bulan Ramadan ini harus kita jaga lidah kita dari fitnah. Yang kedua, ghibah, mencela orang lain. Kalau orang itu hadir ketika kita membicarakan aib orang lain, saudara kita, tetangga kita, lalu dia datang, kita langsung ganti channel, berarti itu dosa. Jadi ketika kita diam, orang yang kita omongkan itu datang, kita diam atau ganti cerita, itulah yang dosa. Orang yang menceritakan aib seseorang itu, kata Roma Irama, itu disebut ghibah. Sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Rusaknya silaturahmi di antara kaum muslimin ada ghibah. Suka membongkar aib. Ketika kita bangun pagi, semua anggota tubuh kita itu mengadu kepada lidah. Wahai bos lidah, hati-hati sampaian ngomong. Gara-gara lu salah ngomong, kepala jadi benjol, gigi jadi ompong, tangan jadi patah. Komplain itu anggota tubuh kita. Gara-gara lidah. Lisanukum asadukum. Lidahmu adalah macanmu. Dia akan menerkammu. Makanya yang dipegang manusia itu janjinya, omongannya. Kalau yang dipegang ternak itu talinya. Jadi pemimpin yang berjanji waktu dia kampanye, ternyata janji tinggal janji, sepatu kaca hanya mimpi. Itu penyakit lidah akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Penyakit lidah yang berikutnya adalah lumazah dan humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Menurut ahli tafsir, humazah adalah mencela, menghina seseorang di depan batang hidungnya. Mungkin karena derajat kita yang mulia, mungkin karena kita sebagai pemimpin elit yang punya power dan kekuasaan, lalu menghina seseorang di depan orang banyak, itu humazah. Dosanya lebih besar. Lumazah adalah menghina, nyumpahin seseorang kalau dia sudah pergi. Karena kita tidak berani melawan, lalu ketika dia pergi, mampus loh. Nah, itu namanya lumazah. Semoga ditabrak kereta, karena nggak berani di depan batang hidungnya.
penyakit yang 4 inilah yang harus kita jaga, agar di bulan Ramadan ini pahala puasa kita utuh, yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang lidah tak bertulang, bibir tak berbingkai, tinggi gunung 1000 janji. Maka oleh sebab itu, gunakan lidah sebaik mungkin untuk tilawatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran, kalam ilahi. Semoga itu juga tambahan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir Masjid Ibnu Sabil, inilah sekedar sekilas info dan aktualita. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk meneruskan salat tarawih dan witir berikut ini. Namun Al-Fakir, saya mohon maaf harus kembali ke studio. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.